Ini ya teman-teman, sebenarnya saya sangat tidak ingin ya membahas masalah ini ya. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Erwin Agam ya, karena ini ada sedikit kesalahpahaman ya saya lihat di dalam masalah ini ya. Oke, sebelum kita bahas masalah loyalty, kita kenal dulu ya. Pribadi itu Triswaka itu bagaimana? Ya, kita belajar kenal dulu pribadi Triswaka itu sebenarnya orangnya bagaimana ya. Ya, kita lihat ya. Ini Triswaka habis di endorse, dia juga makan di pinggir jalan. Kalian bisa lihat sendiri nanti di channel konten Triswaka. Kontennya di channel Triswaka ya. Saya tidak mau buat video terlalu panjang, nanti kalian juga bosan ya. Saya hanya mau memperlihatkan ini pribadi dia. Dia tidak makan di restoran seperti yang kalian kira ya. Kecuali itu ya kan dibayarkan oleh pemilik ya, dibayarkan oleh yang endorse dia ya, yang endorse dia. Kalau dia sendiri itu kebanyakan makan di pinggir jalan ya. Bisa dilihat ya, dia makannya di pinggir jalan. Kemudian kita lihat pada konten berikutnya ya. Itu pribadinya seperti apa? Dia membuat judul, ada yang baru memperkenalkan anggota baru tim Swaka Tim ya. Siapa? Ternyata 2 ekor kera ya. Bagaimana sifat dia terhadap hewan? Kita lihat ya. Sifat dia terhadap hewan ya, bukan manusia. Juga sangat pengasih ya. Sama hewan mandi ya, kita lihat ya. Sama hewan mandi, habis mandi dia keringkan lagi. Ya. Berarti ini seorang anak muda ya, yang penuh dengan perasaan ya, yang berusaha untuk baik ya, berusaha untuk berbuat terhadap baik terhadap manusia atau terhadap orang lain gitu ya. Kalian bisa lihat lebih lengkap ya nanti di channel Triswaka. Ada yang baru memperkenalkan anggota baru Swaka Tim. Kita skip ya konten selanjutnya. Bagaimana dia terhadap seorang bapak tua yang berjualan di pinggir jalan, berjualan boneka ya, berjualan mainan ya. Nanti lengkapnya bisa kalian lihat sendiri ya. Saya nggak ingin kaya. Penjual mainan berusia 7 tahun bikin aku berpikir. Ya, berarti tujuan dia bukan sekedar cari materi. Tapi jikalau dia bisa dia membantu orang ya, memberikan uang, bisa kalian lihat sendiri nanti di konten dia. Ya, ini saya untuk mempersingkat saja ya di channel dia ya. Dia membantu bapak ini, memberikan sedikit bantuan kepada bapak ini ya, karena dia lihat oh bapak ini udah tua, susah jualannya ya. Berarti dari sini kita bisa lihat ya, itu pribadi Triswaka bagaimana ya. Ini konten yang sudah 2 tahun yang lalu ya. Kemudian kita lihat dia terhadap orang gila ya, terhadap orang gila, orang yang kurang ya, bahasa kasarnya orang gila. Sorry ya, awalnya takut banget, akhirnya bisa ya. Sama ini orang pakai baju
ya. Sama orang ini pakai baju ya, kita bisa lihat ya, pakai celana, sampai terakhir tali pinggang dia sendiri dia bukakan untuk orang itu. Siapalah di antara kita yang peduli kepada orang yang kurang begitu ya. Dia peduli ya, berarti peduli terhadap sesama ya. Wah, sampai tali pinggangnya dia bukakan untuk orang ini ya. Tetapi terakhir apa yang dia dapatkan? Difitnah. Difitnah oleh seorang yang pernah masuk rekor muri. Kalian tahu sendiri ya siapa itu? Triswaka, manusia mati rasa ya. Padahal itu orang sendiri yang mau cari job di Bali. Dia sudah buat videonya ya. Dia sendiri yang mau cari job di Bali ya, padahal ya dia sendiri ngomong di videonya itu di Bali ya, kok tidak nyanyi-nyanyi, coba berkunjung ke tempat hiburan begitu ya. Tapi dia mau minta Triswaka, dia sendiri mau perpanjang di Bali, tapi dia mau minta Triswaka bayar ya. Ini sudah merupakan apa, kalian sendiri tahu lah ya, ini sudah merupakan persis kalau boleh dikatakan pemerasan ya, pemerasan ya. Seorang pernah masuk rekor muri, bahkan pernah buat story ya, kita tahu buat story dia memiliki 10 miliar ya. Orang yang memiliki 10 miliar ya bisa meminta kepada seorang pengamen masalah tiket. Itu pengamennya pun nggak tahu, itu kan urusan panitia ya. Tapi dia mau terus mempersalahkan itu. Tapi kalau kita memikir ya secara logika ya, dia bilang karya-karyanya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita lihat ya, terlihat ya, itu orang sudah menggunakan Triswaka untuk konten dia. Apakah dia tidak mempunyai viewer, gak bisa buat konten? Kita lihat ya. Kita lihat ya. Ini ada semua screen. Kita lihat ya, channel Triswaka ya. Dia tidak menggunakan orang lain ya. Dia tidak menggunakan orang tersebut ya untuk membuat konten dan menghibur ya, konten vlog ya, vlog dia ya. Itu juga bisa minimal adalah 5K, 8K ya. Padahal konten hanya sekedar vlog dia tidak mempergunakan orang ya, tidak mencari nama di atas orang ya, tidak berusaha menjatuhkan orang, mencari kesenangan, mencari penghasilan di atas penderitaan orang lain, memperburuk nama orang ya. Triswaka, manusia yang tidak berperasaan, itu thumbnail nice-nya sebenarnya sudah sangat melanggar hukum loh ini loh. Ya, ini sudah melakukan pencemaran nama baik kalau kita lihat dari thumbnail ini ya. Triswaka tidak pernah ya singgung siapapun ya. Dia hanya seorang, kita lihat ya dari konten dia ya. Dia hanya seorang anak muda yang coba berusaha ya, membuat karya. Kita tahu ya, siapapun dia, pertama kali masuk dunia musik ya, dia tidak mungkin memiliki karya dia sendiri. Pasti terlebih dahulu dia cover lagu orang. Ya, jikalau kita mengikuti Triswaka, ya, kita tahu ya, itu dia cover pun banyak yang requestan ya, bang, tolonglah bang cover lagu ini, bang, tolonglah bang cover lagu ini. Baru dia cover ya. Secara murni kita lihat ya, secara murni itu pribadi Triswaka bagaimana. Oke lah, saya cerita sedikit ya. Pengalaman saya ketika bertemu dengan Triswaka ya. Saya sendiri juga, Triswaka
Ya, saya pernah chat dia ya, saya menderita penyakit kanker kelenjar getah bening. Ya, saya pernah bertemu Triswaka di sebuah kota. Ya, kemudian habis dia performs, saya mau nyawer dia ya. Saya memberikan sedikit saweran buat dia dalam bentuk amplop ya. Dia ambil itu saweran. Tetapi ketika dia mau masuk mobil, dia buka itu saweran, nengok isinya. Dia masukkan itu uang ke kantong saya. Dia hanya ambil amplop kosong. Dia katakan apa? Saya tidak boleh ambil. Kamu juga membutuhkannya. Jadi sini kita nengok ya, pribadi Triswaka itu seperti apa. Padahal dia gemar loh orang sawer dia. Kita lihat ya, kalau pada beberapa live dia ya, di Pendopo Lawas atau di Menua Kopi, dia sangat bahagia orang nyawer. Tapi dia tidak sembarangan ya, dia tidak sembarangan mengambil uang fans dia yang dia kenal. Itu kehidupannya bukan orang kaya. Terlihat hati Triswaka itu bagaimana ya. Dari sini kita sudah melihat ya, itu pribadi, itu anak tidak rakus, tidak serakah ya. Jadi murni itu pribadinya baik ya. Jadi saya teringat ini ya, ini pribadi seorang anak muda ya, seorang anak muda yang ingin berkarya ya. Dalam kehidupan dia ya, dalam tim dia banyak tanggungan dia ya, banyak orang-orang susah, dia banyak menghidupi orang susah, mempekerjakan orang susah pada Menua Kopi dia ya, memperkerjakan banyak musisi, mengangkat banyak harkat dan martabat orang lain ya. Berarti uang dia masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, boleh dibilang gitu. Tapi pada beberapa YouTube saya temukan ada pemfitnaan pada dirinya ya. Dia membeli rumah ini. Kita berpikir secara waras ya. Kalau orang yang memiliki pikiran itu tidak akan gampang terhasut. Kenapa? Kalau benar Triswaka begitu mampu membeli villa dan sebagainya, dia tidak usah kos, tidak usah sewa kontrak di base camp. Dia sudah bisa membeli rumah sendiri. Nyatanya dia masih sewa kontrak di base camp. Tadi kita lihat ya, pada ini konten dia ya. Dia sering makan di tengah jalan, di pinggir jalan, tidak makan di restoran ya, kecuali sesekali sama temannya keluar mungkin ya. Ditraktir orang, tahu bagaimana kita tidak tahu ya. Jadi kemudian saya mau perlihatkan satu masalah ya, sesuatu yang lucu, yang kocak begitu ya, untuk murni ya menghibur netizennya ya, murni menghibur netizennya ya. Kita nengok ya, ini pribadi ya, dia tidak menumpang orang lain ya untuk menghasilkan uang ya. Jadi viewernya tinggi pun itu karena kita push ya, kita para fanbase-nya push dia ya, tidak seharusnya ya itu dipeributkan ya. Dia di sini berita terus apa, dimatikan monetisasi, mana itu ada, itu hilang belanja. Bukan adalah dia dituliskan, pokoknya dia ributkan masalah dimatikan monetisasi. Cobalah, kenapa monetisasi kita matikan? Ya, kalau ya, kalau akal yang sehat itu bisa berpikir, biar jangan terjadi prasangka, oh, saya cover lagumu, saya dapat uang. Jadi, biar kamu jangan prasangka jelek, saya dapat uang dari cover lagumu, bukan. Jadi sekalian itu monetisasi dimatikan, biar jangan ada prasangka yang bukan. Jadi itu monetisasi dimatikan. Ini ya sangat tidak benar ya.
Sedangkan penyanyi bermodalkan mengcover lagu mendapatkan keuntungan dari popularitas hingga meningkatnya tawaran endorse. Bukan karena cover lagu ya. Jika betul kalian fanbase-nya, kita sehari ya di dalam tim kita, di dalam fanbase kita, ya kita sering mengajak orang ya, jam berapa putar ini, jam berapa putar ini. Kita push terus itu konten. Walaupun itu konten tidak berbobot. Ya. Kita push terus konten mereka. Jadi bukan karena cover lagu Anda, bukan. Karena memang pribadinya yang kocak, yang lucu, yang sering menghibur, itu yang membuat kita menyayangi dia, push viewer dia. Jadi sangat tidak pantas ya, sangat tidak pantas ya. Sebagai orang yang lebih tua daripada Triswaka ya, begitu melihat anak yang sedang mau berkembang ya, ini anak memiliki bakat, biarkanlah dia berkembang ya kan, kita bantu, kita support dia ya. Janganlah ya nengok, oh viewer dia tinggi ya kan, viewer dia tinggi, lalu kita mau ajak kerjasama. Jadi semua, kalau berapa banyak lagu yang dia cover, kalau semua orang mau ngajak dia kerjasama, bagaimana dia sanggupi ya. Ini dia cover lagu Buih Jadi Permadani. Kita lihat bagaimana respon dari pemilik lagu ini ya, bagaimana respon dari pemilik lagu ini. Kita lihat ya. Apapun, saya amat berterima kasih kepada penyanyi-penyanyi Indonesia yang benar-benar boleh terima dengan hasil karya dari saya. Zidan dengan Arti Wanita itu memang cukup lunak merdu. Saya sendiri agak teruja dengan kelunakan suara penyanyi itu. Dan juga eksis Buih Menjadi Permadani. Terima kasih banyak-banyak kerana senang dengan karya-karya saya. Selamat terhibur. Harusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Boleh dong tepuk tangan di Presiden. Keren banget suara kamu. Jangan nangis, weh. Triswaka dan Jini Zidan digugat 10 miliar karena diduga melakukan pembajakan. Apa yang disebut pembajakan? Ya, kita jangan menggunakan bahasa yang begitu tidak baik ya. Itu pembajakan. Saya copy lagumu ke CD kemudian saya jual. Itu disebut pembajakan ya. Itu dia kan taruh YouTube ya. YouTube sudah punya sistem ya, YouTube sudah punya sistem pembayaran, monetisasi. Ya, kalau Triswaka cover lagu yang bercopyright, itu Anda kan juga dapat pembayaran. Ya kan, betul nggak? Ya. Saya tidak memiliki apa ya? Saya tidak memiliki channel monetisasi. Oke ya, saya mau perlihatkan satu video, tapi sebelumnya saya mau jelaskan ya. Kanker kelenjar getah bening saya tidak melakukan pengobatan berarti, karena kanker itu harus melakukan kemoterapi. Kita mengetahui ya, kemoterapi itu membunuh sel kanker dan non sel kanker ya, dan kemoterapi itu tidak menjamin sembuh. Itu 6 tahun yang lalu ya. Ketika saya terkena itu golongan kanker ganas, itu sejenis yang diderita oleh Olga Saputra ya. 1,5 tahun saya mengalami kelumpuhan ya. Saya tidak melakukan pengobatan berarti, hanya pengobatan apa adanya, pengobatan tradisional dan
disertai dengan bantuan doa. Ya. Jadi ya, jadi saya juga memiliki channel ya, bisa Anda bisa lihat pada konten saya sebelumnya ya. Channel saya itu tidak dimonetisasi. Saya tidak ingin monetisasi ya. Karena saya ada hari ini karena mujizat Allah ya. Saya juga bukan orang yang tidak berdosa. Kita semua manusia orang berdosa. Oke. Tapi kita jika menyadari kesalahan kita, berubahlah. Jangan kita menutupi jalan seorang anak muda ya, yang ingin berkarya. Kita tutupi masa depan dia. Jangan seperti demikian ya. Kita beri dia jalan. Ya, kita cobalah berkarya masing-masing. Jangan memanfaatkan Triswaka untuk goreng-goreng berita, untuk naik daun ya, untuk menggunakan popularitas dia, untuk mematikan dia, untuk menaikkan Anda. Itu sangat tidak baik ya. Kita lihat ya, saya mau kasih satu lihat ya. Ini saya download dari Shopee Video ya, judulnya Indonesia Tidak Takut Tuhan. Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju? Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, nah dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Masalah itu kira-kira saja ya. Masalah kurang mendapatkan respon. Ya banyak loh dia cover, bukan lagu Anda saja. Ada beberapa juga dia cover. Gak ada lah yang ribut-ribut seperti demikian ya. Saya nggak yakin semuanya dia minta permisi ya. Dia hanya sekedar cover ya. Kalau kita cover lagu orang, kita tahu ya, jikalau itu lagu terkena copyright, itu pembayaran pemilik lagu tetap mendapatkan pembayaran. Jikalau Anda tidak ribut ya, menekan mau kerjasama ini dan itu ya kan, itu monetize tidak dimatikan ya. Mungkin tuh monetize dimatikan supaya Anda jangan salah paham. Oh, saya cover lagu kamu, saya dapat begitu banyak. Sampai saya melihat ya banyak berita, banyak chattingan yang sudah sangat salah menyerang Triswaka. Itu ditulis tukang cover lebih kaya daripada pencipta lagu. Kita harus tahu kenapa ya Triswaka habis di endorse. Kalau dia di endorse orang di kota Jogja, kita lihat ya, kalau kita betul-betul mengikuti dia siangnya di endorse orang ya, sampai jam 7 malam dia pulang. Dia tidak pulang ke rumah, dia langsung ke Menua Kopi atau ke Pendopo Lawas ngamen. Itu capek loh, capeknya luar biasa. Kadang saya sampai terkejut ya, ini anak kok masih bisa. Pagi dia buat konten ya kan, siang di endorse orang, malam ke Pendopo Lawas ngamen. Apa karena cover lagu Anda? Mana hati nurani Anda kalau berpikir karena cover lagu Anda mau minta 10M. Ini 10M. Ini disebut apa? Anda jawab sendiri ya. Saya tidak mau ngomong. Anda jawab sendiri ya. Netizen bisa tahu ya, orang memiliki hati nurani. Jika orang yang takut pada Tuhan tidak demikian ya, tidak demikian main keroyokan. Ini sudah main keroyokan terhadap seorang anak muda yang ingin berkarya. Sangat tidak baik. Kapanan negara kita bisa maju? Jikalau hanya kerjanya gugat sana gugat sini, tidak tahu berkarya. Cobalah berikan kesempatan kepada Triswaka untuk berkarya. Malu kita sama artis Malaysia ya.
Mereka bisa begitu lapang hati mereka, jiwa mereka bisa begitu legowo, ya, bahkan berterima kasih, terharu. Lagunya bisa tembus sampai 126 M. Jadi kalau masalah tambah nice lah, masalah apa, itu sudah sedikit mau dipermasalahkan. Itu sudah terlihat itu hati Anda itu lapang atau tidak. Ya. Sebenarnya saya tidak mau buka suara, saya tidak mau ngomong, ya. Tapi ini saya lihat semakin hari semakin keterlaluan. Kapanlah bangsa ini bisa maju? Coba Anda berpikir, ya kan? Masih adakah hati nurani melihat masalah sebenarnya terjadi di mana? Apakah benar ini loyalty murni, ya, atau Anda sendiri tahu, ya? Saya ngomong sampai sini, ya. Jadi ya, jikalau kalian masih mau, ya, mematikan karir seorang anak muda, ya, ingin berkarya, ya, kalian tidak memberikan dia jalan, ya, menggunakan konten dia, menyakiti dia, menggunakan konten dia, membuat konten penyebaran nama baik, ya, goreng sana goreng sini, itu uang hasil monetisasi Anda dipakai oleh anak cucu Anda, bagus atau tidak kalian pikirkan sendiri. Itu makan uang apa? Coba pegang itu hati nurani, ya, sampai sedemikian, ya. 10 M. Loyalty itu apa arti kata loyalty? Loyalty saya menggunakan barang kamu, saya mendapatkan untung, baru saya bisa bayar loyalty. Kalau saya tidak mendapatkan untung, saya bayar loyalty. Itu disebut apa? Mau meram? Anda jawab sendiri, ya. Malulah pada bangsa kita sendiri, ya, tidak memberikan jalan kepada orang lain. Anda berbuat demikian, ya, itu sudah melanggar, ya, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak salah loh tadi itu video ngomong, ya. Indonesia tidak takut Tuhan. Kita harapkan ini hanya sebagai ingatkan kita, ya, ingatkan kita. Jangan demikianlah, ya. Semoga lah kita, tidak semua Indonesia, ya, itu sebagian orang yang berbuat demikian, ya. Saya tidak mengatakan seluruh Indonesia tidak, ya. Seperti Triswaka juga sangat baik, ya. Saya dengan dia berbeda suku, ya. Dia terhadap saya, dia bisa lihat, oh beda suku, boleh kok saya peras dia. Dia sendiri yang mau kasih saya ngambil kok, nggak apa-apa. Bisa kan dia berpikir gitu, tapi dia tidak melakukannya. Harusnya Anda belajar, Anda yang lebih tua, Anda belajar. Tahu sedikit menjaga anak yang lagi mau bertumbuh. Berikan mereka kesempatan. Malu loh, ya. Hanya masalah tiket, ya, sampai terjadi pencemaran nama baik hanya karena masalah cover lagu. Padahal jikalau tidak ribut, itu monetisasi tidak dimatikan, dan Anda juga dapatkan pembayaran dari YouTube. Betul nggak? Nah, biar nggak terjadi salah paham, biar jangan dikira saya cover lagumu, saya dapat uang, sekalian monetisasi dimatikan, jadi sama-sama nggak dapat. Gitu loh, pikiran dia kan simple. Apa ini anak sekolah, bekas sekolah musisi, universitas, keluar dari universitas musisi kan enggak, universitas musik kan enggak, ya kan?